Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Kurutaini dengan NIM belakang 020 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan hasil artikel saya yang berjudul Pengertian Korupsi dan Faktor Penyebab Korupsi guna memenuhi mata kuliah Pancasila. Dalam artikel ini, saya menjelaskan tentang pengertian dan faktor terjadinya korupsi dengan menyampaikan suatu kasus yang terjadi di Indonesia. Penulisan artikel ini bertujuan agar mengedukasi para pembaca untuk mengetahui serta memahami tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan penjelasan-penjelasan materi yang diambil dari beberapa artikel dan dari beberapa jurnal. Negara Indonesia terus mengalami tantangan serius terhadap tindakan dalam melawan korupsi. Korupsi merupakan salah satu sebuah tantangan terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara. Tindakan ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga mempengaruhi susunan sosial dan politik di suatu negara, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Transparansi Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang berfokus untuk pemberantasan korupsi. Ia mendefinisikan arti korupsi ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan korupsi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya suap, nepotisme, kolusi, dan masih banyak cara lain lagi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus atau corruption, yang artinya buruk, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau menfitnah. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan atas sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan dan bertentangan dengan tugas resmi yang mana melanggar hukum dan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri, yang jelas bertentangan dengan tugas dan kebenaran yang ada. Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang melawan norma hukum dan etika yang berlaku. Menurut Ronald K.M., korupsi adalah tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan publik. Dalam Kamus Hukum Indonesia, dalam Kamus Hukum Inggris Indonesia yang dikarang oleh S. Wojo Wasito WJS Purwadarminta SAM, arti istilah korupsi ini adalah busuk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya. Dapat disuap, suka disogok. Corruption artinya korupsi, kebusukan, dan penyuapan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, tindakan pidana ini merupakan masalah yang serius karena tindak pidana korupsi ini dapat membahayakan stabilitas keamanan negara, masyarakat, pembangunan publik, ekonomi, politik, bahkan merusak nilai-nilai demokrasi. Korupsi dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu suap, memberi atau menerima uang, hadiah, atau keuntungan lainnya dengan tujuan mempengaruhi keputusan dan tindakan seseorang yang berwenang. Yang kedua ialah pemerasan, memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman atau tekanan serta yang sering dilakukan oleh para pejabat atau individu yang memiliki kekuasaan. Yang ketiga yaitu penggelapan, yaitu menyalahgunakan atau mengambil aset-aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk tujuan pribadi atau keuntungan pribadi. Yang keempat adalah nepotisme, ialah menyalahgunakan kekuasaan untuk memberikan keuntungan dan peluang yang tidak sah kepada anggota keluarga atau kerabat dekat. Yang kelima adalah kolusi,
kerjasama ilegal antara pihak yang memiliki kekuasaan dengan pihak lain untuk keuntungan bersama yang merugikan publik. Yang keenam, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Yaitu menggunakan kekuasaan atau wewenang secara tidak sah untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan orang lain yang dapat merugikan kepentingan publik. Yang ketujuh adalah pencucian uang. Proses ini menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kejahatan dengan tujuan untuk membuatnya terlihat sah dan bisa dipakai dalam kegiatan ekonomi legal. Yang kedelapan adalah favoritisme, yang memberikan pekerjaan, kontrak, atau manfaat kepada teman atau sekutu politik dengan cara yang tidak sah, seringkali untuk memperkuat dukungan atau kekuasaan politik. Yang kesembilan yaitu pengaruh, menggunakan pengaruh pribadi atau kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang demi keuntungan pribadi atau untuk orang lain tanpa melibatkan suap langsung. Adapun faktor yang mendorong terjadinya korupsi ini adalah karena beberapa individu terjebak dalam godaan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang tidak sah, terutama ketika ada kesempatan yang terbuka. Dalam situasi ekonomi yang sulit dan ketika individu yang tidak memiliki prinsip moral yang kuat mungkin lebih mudah terlibat dalam tindakan korupsi ini. Dan ia merasa mungkin dengan korupsilah yang menjadikan salah satu cara untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian, terdapat 3 strategi yang dibentuk oleh KPK upaya dalam pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama adalah sulap penindakan. Ini merupakan strategi KPK dalam membawa koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi dan bukti sebagai penguat. Yang kedua adalah sulap pencegahan. Pada sulap pencegahan ini mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisir terjadinya tindakan korupsi di kemudian hari. Yang ketiga adalah sulap pendidikan. Sulap pendidikan yang dilakukan dengan pengadaan kampanye dan edukasi untuk menyamaran pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana korupsi. Ketika tidak ada pengawasan yang memadai, pihak yang berkuasa atau pihak yang memiliki pengaruh bisa menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi tanpa takut atas konsekuensi yang mereka dapatkan nantinya. Sistem hukum yang lemah dan tidak efektif dalam menindak suatu masalah korupsi ini juga membuka celah bagi praktek korupsi. Jika hukuman tidak jelas atau tidak ditegakkan, ini dapat memicu perilaku koruptif yang terus-menerus di kemudian hari. Dan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah kelemahan komitmen, konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan serta lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Oleh sebab itu, memahami pengertian dan penyebab serta dampak korupsi ini merupakan bentuk langkah awal dalam upaya pemberantasan tindakan ini secara menyeluruh. Pendidikan anti korupsi harus diterapkan sejak dini di semua lingkungan untuk mencegah korupsi. Korupsi dalam sektor sumber daya alam di Indonesia telah menjadi masalah yang serius, yang merugikan negara dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan korupsi di PT Timah Tbk, sebuah perusahaan tambang timah milik negara. Permasalahan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kerugian negara yang cukup besar, sekitar 300 triliun, serta dampak buruknya terhadap lingkungan di Bangka Belitung. PT Timah Tbk adalah perusahaan plat merah yang memonopoli aktivitas penambangan, pengelolaan, dan perdagangan timah di Indonesia. Bangka Belitung sebagai wilayah utama operasional PT Timah ini dikenal sebagai salah satu penghasil timah yang besar di dunia. Namun, aktivitas penambangan di wilayah ini menjadi topik pembahasan oleh media karena praktik ilegal yang melibatkan berbagai pihak.
Dalam kasus ini, pejabat PT Timah Tbk diduga bekerja sama dengan penambang ilegal untuk mengekstraksi biji timah dari konsesi yang dimiliki PT Timah, menutupi perilakunya dengan melibatkan pengadaan kerjasama sewa-menyewa peralatan berupa peralatan penyeburan timah dengan pihak smelter yang ternyata digunakan untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Kegiatan ini kemudian difasilitasi oleh kelonggaran regulasi, termasuk manipulasi kuota produksi timah oleh pejabat terkait di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Mantan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM, Bambang Gatot Aryono diduga juga menjadi peran kunci dalam memperluaskan kuota produksi PT Timah Tbk ini. Untuk memfasilitasi kegiatan, kasus ini diungkap oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2023 hingga Mei lalu 2024. Sebanyak 22 tersangka yang telah ditetapkan, termasuk pejabat tinggi PT Timah dan Kementerian SDM. Proses hukum masih berlangsung dengan fokus pada pengungkapan aktor utama dan pengembalian kerugian negara. Regulasi-regulasi di sektor pertambangan seringkali longgar dan kurang ditetapkan secara konsisten. Dalam kasus ini, kelonggaran regulasi terkait produksi menjadi pintu masuk bagi praktek manipulasi. Tata kelola PT Timah Tbk terbukti lemah, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sistem audit internal tidak mampu mendeteksi penyimpanan yang terjadi selama bertahun-tahun. Aspek sosial dan politik kolusi antara pejabat pemerintah dan perusahaan mencerminkan hubungan yang tidak sehat antar sektor publik dan swasta. Hal ini juga menunjukkan adanya pengaruh politik dalam pengembalian keputusan strategis yang seharusnya independen. Kejadian ini yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PT Timah sebagai perusahaan negara yang seharusnya menjadi model transparansi dan tata kelola yang baik. Permasalahan ini juga menyebabkan kerugian finansial yang besar baik dari PT Timah maupun negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat malah dialihkan untuk kepentingan pribadi mereka. Setelah kasus ini terungkap, PT Timah harus melakukan sejumlah reformasi internal, termasuk memperbaiki sistem pengawasan, transparansi, dan tata kelola perusahaan. Perusahaan juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam melakukan proses pengadaan dan pengelolaan keuntungan untuk menghindari korupsi di masa yang mendatang. Selain menghilangnya rasa kepercayaan masyarakat setempat, dampak lain akibat pengembangan ilegal ini merupakan kasus yang sangat serius, terjadinya degradasi parah pada hutan mangrove, tumbuhan terumbu karang, dan beberapa lahan kritis di Bangka Belitung. Hal ini yang menyebabkan hilangnya sumber daya alam dan pengabaian hak pada masyarakat lokal yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Bangka Belitung. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang kasus korupsi di sektor strategis seperti layaknya pertambangan. Diperlukannya sinergi antara pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat. Adapun yang harus dilakukan seperti melakukan penguatan, pengawasan, edukasi anti korupsi, dan pemberdayaan masyarakat lokal yang dapat membantu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang sangat buruk hingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain, politik, dan ekonomi. Korupsi dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat atau orang lain yang dengan hal ini akan terjadinya kerusakan pada keharmonian rakyat. Oleh karena itu, perlunya tindak lanjut yang serius dalam permasalahan ini dengan memberikan hukuman yang sudah ditetapkan negara serta dapat melakukan beberapa upaya yang telah penulis jelaskan pada artikel ini. Mungkin itu saja penjelasan terkait artikel yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.